Bab 1009. Dua sinar cahaya. Saat ini, aura Erikin pun lenyap tanpa jejak, bagaikan menghilang dari dunia ini. Terus mengandalkan prajurit pelindung yang memiliki kultivasi tinggi, menggerakkan kerohanian hingga titik klimaks, menyapu ke segala arah, namun Erikin bagaikan tidak pernah datang ke sini saja. Ini tidak mungkin, dia seorang umat manusia, tidak mungkin bisa melenyapkan aura dia di tempat klan iblis tanpa jejak. Apakah ini merupakan semacam jurus teleportasi? Aku mendengar kultivator biasa sangat licik, memiliki jurus demikian. Tidak mungkin, di luar sini masih memiliki formasi yang dibuat oleh Kaisar Iblis Lingri, mengisolasi ruang luar dan dalam. Betul, dia tidak mungkin kabur, ini pasti merupakan sebuah cara penipuan, mungkin dia bersembunyi di sekitar kita. Mari, kita geledah. Setelah pertapa siluman bersamaan berdiskusi, mereka pun berpencar lalu mulai mencari. Sedangkan momen di Sar Erikin menghilang. Di waktu bersamaan, Kaisar Iblis Joeri dan Nan Yu tetap mengintai dari ruang dalam istana. Bocah ini cukup menarik juga. Melihat momen ini, awalnya Kaisar Iblis Joeri pun tercengang, lalu tatapan matanya muncul sebuah cahaya. Kenapa bisa demikian? Nan Yu juga tercengang, tidak bisa mempercayainya. Di layar yang mengambang di depan hadapan mereka, saat ini Erikin diam-diam memakai baju prajurit yang tidak tahu diambil dari mana, dengan langkah besar mengikuti para pertapa siluman, seperti ikut mencari. Aura ini, dia adalah seorang kultivator biasa, kenapa malah memancarkan aura klan iblis? Nan Yu menarik napas dalam-dalam, dengan khawatir berkata, Baginda, orang ini sangat menakutkan, harus dibunuh. Andai saja kemampuan ini dipelajari oleh semua umat manusia, maka akan merepotkan klan iblis. Coba saja kita bayangkan, jika semua kultivator biasa memiliki kemampuan untuk berubah menjadi pertapa siluman. Kedepannya kita akan sangat susah membedakan siapa teman siapa musuh. Teknik klan iblis kita semuanya dipelajari oleh umat manusia, ini adalah masalah besar. Jika dia memiliki kemampuan ini, mungkin klan manusia juga tidak mungkin membiarkan dia datang ke sini. Kaisar Iblis Joeri malah tersenyum dan melambaikan tangan berkata, aku malah ingin melihat, orang ini muncul di kondisi yang genting ini, tidak mungkin sudah tersebar luar. Namun apa yang kamu katakan benar, aku juga harus benar-benar mengintai orang ini. Sambil berkata, Kaisar Iblis Joeri menggerakkan jarinya, lalu memancarkan Reiki, lalu terbang dan mendarat ke arah dalam formasi istana. Sebagai penguasa istana, dia mengendalikan segalanya di kota Kekaisaran Iblis, yang secara alami juga termasuk mengendalikan formasi besar. Jika orang ini bisa kabur begitu saja, bukannya membuat dia mengira istana klan iblis ini boleh masuk keluar sembarangan. Kata Kaisar Iblis Joeri dengan senyuman licik di bibirnya. Sudah berhasil. Di segerombolan prajurit klan iblis, Erikin bercampur di dalamnya, seperti mengikuti para iblis sedang mencari tersangka, namun matanya diam-diam melihat ke arah lain. Dia tentu juga mengerti, hanya mengandalkan jurus penipuan ini pasti tidak mungkin bisa kabur dari pelacakan para prajurit pelindung ini. Oleh karena itu, Erikin sudah berencana, di saat musuh tidak melihatnya mengubah auranya. Sebelumnya dia juga tidak mengira dengan mengubah menjadi aura iblis akan bisa menipu para pertapa siluman ini. Kali ini dia hanya percobaan di masa darurat, namun tidak menyangka berguna. Mencari kesempatan, Erikin diam-diam keluar dari pasukan, berjalan ke arah ruangan terpencil yang sepi, berencana bersembunyi ke dalamnya lalu membuat rencana baru. Meskipun Kaisar Iblis hebat, mungkin dia juga tidak mengetahui bahwa aku bisa teknik penukaran aura klan iblis. Dan formasi yang mengisolasi luar dalam ini, seharusnya juga tidak mungkin terus diaktifkan, sekarang hanya bisa menunggu. Erikin pun menghela napas, baru saja menenangkan hati, bersiap untuk membuka pintu samping, masuk ke dalam ruangan untuk bersembunyi.
Namun di saat ini juga, dari langit, formasi mendadak memancarkan sinar cahaya suci yang terang, langsung mengelilingi Erikin. Sinar cahaya ini muncul secara mendadak dan sangat menyilaukan, seketika membuat semua pertapa siluman yang sedang mencari Erikin langsung memerhatikan cahaya itu. Badan Erikin langsung kaku, seketika tercengang. Dia melihat sinar cahaya yang mengelilingi dirinya. Cahaya ini tidak melukai dirinya, namun membuat posisinya langsung membocorkan posisi dia sekarang. Masih ingin bersembunyi lalu mencari kesempatan kabur, sekarang sudah tidak mungkin. Di dalam istana iblis ini, mungkin posisi dirinya yang paling mencolok. Apa yang terjadi? Formasi ini masih memiliki kemampuan demikian. Apa yang terjadi? Tanya sebagian prajurit yang dengan cepat mendekat, melihat Erikin yang dikelilingi oleh sinar cahaya. Para senior, aku juga tidak tahu kenapa, mungkin aku tidak sengaja menyentuh tombol formasi, kata Erikin yang hanya bisa berpura-pura bodoh. Dia sambil berjalan sambil ingin menghindari sinar cahaya ini, namun cahaya ini terus mengikutinya dengan erat. Ada yang aneh, kamu sedikit aneh, kata seorang prajurit pelindung yang baru datang, melihat mata Erikin yang dingin. Kultivator biasa itu menghilang di depan hadapan mereka, dan sekarang prajurit klan iblis malah ditandai oleh formasi ini. Dia pun mulai curiga bahwa prajurit ini adalah Erikin, juga tidak memungkinkan. Prajurit pelindung itu pun bertanya, formasi tidak mungkin menyerang tanpa sebab, siapa nama kamu? Kelompok prajurit keberapa? Menghadapi pertanyaan ini, hati Erikin pun mulai berdetak, namun ekspresi sangat tenang, dengan tersenyum berkata, menjawab pertanyaan Tuan Pelindung, aku berasal dari kelompok ketiga, bernama. Erikin belum selesai berkata, sekali lagi menghancurkan batu jimat yang banyak, asap yang tebal pun menyelimuti, dia langsung kabur. Brengsek, ternyata dia. Para prajurit pelindung pun emosi, meniup lenyap kabut asap. Tapi kali ini mereka tidak perlu memancarkan kerohanian, sinar cahaya formasi terus mengikuti, langsung membocorkan posisi Erikin. Apa-apa ini? Erikin pun merasa tidak berdaya, awalnya dia sudah berada dalam keadaan yang cukup bahaya, sekarang malah muncul cahaya ini, semakin membuat kesempatan dia untuk bersembunyi menjadi tidak ada. Mana bisa kabur lagi? Lebih buruknya lagi, karena sinar cahaya ini membumbung tinggi, semakin banyak kultivator dari dalam istana keluar, dan menyerang ke arah dia. Bertarunglah. Erikin melihat, lawan semakin lama semakin banyak, meskipun jika bertarung mungkin akan menimbulkan masalah yang besar, namun jika kabur terus juga akan mati. Setelah berniat bertarung, Erikin juga tidak ragu-ragu lagi. Jurus tinju sage, jurus 13 tebasan semuanya dikeluarkan, bayangan tinjuan emas ditambah dengan cahaya pedang yang memenuhi langit, menghantam terbang sebagian prajurit, para prajurit pelindung juga terus mundur. Namun, Erikin juga mengerti, dirinya tidak memiliki dendam apapun dengan mereka, jadi hanya melukai, tidak akan membunuhnya. Orang ini juga memiliki kemampuan, sepertinya harus menambahkan rintangan kepadanya. Kaisar Iblis Jueri melihat kondisi demikian, pun tersenyum, kembali mengendalikan formasi. Apa? Sinar cahaya apa lagi ini? Erikin menghantam terbang satu prajurit pelindung, mendadak dari langit muncul sinar cahaya ungu mengelilinginya, dan kali ini, mukanya pun pucat dan menyadari, teknik klan manusia tidak bisa digunakan, bahkan juga memengaruhi energi abadinya. Dia menyadari hanya menggunakan juruk klan iblis, baru tidak terpengaruh. Ini ingin memaksa aku menggunakan teknik klan iblis. Kepala Erikin pun mulai sakit, dia menyesal saat berada di paviliun kitab, tidak mempelajari teknik klan iblis yang lebih banyak. Sedangkan jurus telapak iblis dewa ini, membutuhkan waktu persiapan, sekarang sudah dikelilingi oleh pertapa siluman, tidak cocok untuk menggunakannya. Hanya bisa menggunakan jurus kekuatan sapi gila. Erikin menghela napas,
menggerakkan jurus kekuatan sapi gila. Meskipun ini hanya jurus biasa, namun daripada tidak ada. Melihat postur tubuh Eric Kin sedang menjalankan metode dasar yang hampir semua pertapa siluman pelajari, banyak pertapa siluman yang langsung emosi. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.